Halo Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Fania Tarisa sebagai staf magang publikasi di Institute of International Studies atau IUCDM. Sobat HI semua, pada episode ke-37 kali ini, saya akan mendiskusikan sebuah buku berjudul Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN, Power and Normative Struggles. Nah, buku ini baru saja diterbitkan pada tahun 2021 oleh Palgrave Macmillan, dan buku ini ditulis oleh Mas Randi Wirasna Nandiatama yang telah hadir bersama saya hari ini. Sebagai introduksi dulu, buku ini diterbitkan pada awal tahun 2021 dan merupakan hasil riset doktoral Mas Randi selama menjalankan studi di University of Melbourne, Australia. Nah, buku ini, quote-unquote, bercerita tentang bagaimana organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia berinteraksi dengan ASEAN sebagai institusi regional di kawasan Asia Tenggara dan juga aktor-aktor transnasional lain dalam konteks institusionalisasi norma-norma HAM di Asia Tenggara. Nah, dengan berpijak pada paradigma konstruktivisme dalam hubungan internasional ala Pierre Bourdieu, Mas Randi berfokus pada pola-pola praktik pelibatan atau engagement organisasi sipil di Indonesia dalam bidang advokasi HAM yang kita tahu tidak lepas ya dari norma-norma di ASEAN Way. Nah, untuk penelitiannya ini, Mas Randi menggunakan metode riset studi kasus dengan subjek penelitiannya ada 3, Sobat HI. Yaitu organisasi masyarakat sipil yang kita tahu punya kiprah dalam advokasi HAM, yaitu ada CSIS, Kontras, dan Human Rights Working Group. Nah, tak perlu berlama-lama, saatnya saya mengundang dulu Mas Randi untuk bergabung dan bercerita soal buku karya beliau. Halo, selamat pagi Mas Randi, apa kabar? Halo, selamat pagi Fanya, selamat pagi pendengar podcast HI semua. Kabarnya baik ya Mas? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya Fanya juga? Baik Mas, di tengah semester ini lagi mengerjakan banyak tugas tapi sambil dibawa senang aja. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan dulu terima kasih kepada Mas Randi karena udah berkenan untuk mengisi podcast ini dan juga cerita soal buku yang udah ditulis. Dan untuk itu, saya mau tanya-tanya nih, pertama, buku Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN ini akan merupakan hasil dari proyek riset doktoral Mas Randi selama studi di University of Melbourne. Mas Randi bisa cerita sedikit ya soal proses penyusunan buku ini gitu hingga bisa diterbitkan tahun ini. Oke, terima kasih Fanya. Pertama, riset ini sebenarnya muncul dari sejarah panjang ya. Kebetulan saya pasca lulus master di RSIS, terus kemudian ternyata memang dapat amanah untuk mengelola ASEAN Study Center di UGM gitu ya, terutama di Visipol. Nah, dari sanalah saya sebenarnya lumayan banyak berinteraksi dengan berbagai ya, bukan hanya cuma sekedar aparatus pemerintah, tapi juga teman-teman NGO gitu. Dari sana sebenarnya saya muncul ketertarikan bagaimana sih memahami ini lebih lanjut begitu. Nah, ini yang kemudian jadi semangat saya kemudian ketika studi gitu ya. Kalau kita lihat di banyak literatur yang sudah membahas soal ASEAN dan terutama kemudian institusionalisasi hak asasi manusia di dalamnya, karakter yang kuat muncul di sana itu adalah state centrism gitu ya, bahwa banyak sekali alat analisisnya itu sangat berfokus kepada negara dan peran negara di dalamnya. Nah, ini kemudian menurut saya jadi kurang berimbang begitu kalau kita lihat kenyataannya. Aktor-aktor yang bergerak dan berkontribusi di dalam ASEAN bukan hanya negara, walau saya tidak lagi-lagi juga tidak ingin membantah bahwa peran negara yang sangat besar, tapi semangat yang ingin saya dorong, terutama di riset doktoral saya dan kemudian buku ini, adalah perlu juga memahami peran dan dinamika. Nah, ini juga dinamika
aktor-aktor non-negara, terutama civil society dalam proses institusionalisasi HAM tersebut. Selama ini kalau kita lihat, sudah ada sih beberapa riset yang mulai muncul ya, saya lihat, yang mencoba memahami civil society dan dalam kaitannya dengan institusionalisasi HAM. Cuman kalau kita lihat riset-riset yang ada itu biasanya spesifik, melihat satu contoh organisasi dan ini yang menganggapnya itu representasi dari civil society di ASEAN, yang menurut saya kalau kita lihat secara lebih detail ternyata enggak gitu. Ada banyak civil society dan mereka punya behavior gitu ya, praktik engagement yang berbeda. Nah, riset saya utamanya di sana. Alhamdulillah tahun 2019 riset saya rampung, diuji dan dinyatakan lulus. Nah, dari situ kemudian ada beberapa dosen yang menyarankan, kenapa nggak kamu coba propose ke Palgrave gitu, supaya dijadikan buku. Dan dari sana ada proses kira-kira dari 2019 sampai 2021, ini hampir setahunan lah sebenarnya, setahunan proses editing lagi gitu ya, updating lagi, dan akhirnya keluar buku itu. Gitu, Fanya. Oke, menarik banget Mas Randy. Nah, masih soal proses penyusunan buku ini, selama proses itu, apa aja sih tantangan yang dihadapin sama Mas Randy dan gimana Mas Randy bisa melampaui itu? Tantangannya beberapa. Satu, ASEAN itu dalam banyak kasus adalah institusi yang paling besar dalam artian fokus Indonesia gitu ya. Kebijakan Indonesia itu kan, kebijakan luar negeri Indonesia menganggap ASEAN sebagai soko guru. Tapi di sisi yang lain, tantangan terbesar bagi periset soal ASEAN itu adalah informasi. Di dalam banyak kasus informasi penting gitu ya tentang institusionalisasi atau debat-debat di dalam proses pengambilan kebijakan itu sangat elitis gitu ya. Jadi sangat informasinya terbatas, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dan ini menurut saya menjadi juga refleksi sendiri ya harusnya bagi ASEAN ya untuk membuka informasinya supaya lebih banyak orang yang berupaya memahami dan berkontribusi gitu ya. Nah, jadi tantangannya soal akses informasi. Tapi di sisi yang saya, alhamdulillah karena tadi ya agak cukup lama, beberapa tahun terakhir saya lumayan berinteraksi dengan teman-teman NGO dan juga scholar dan birokrat ASEAN gitu, jadi alhamdulillah masih punya akses gitu. Saya kalau nggak salah keinget, saya wawancara 52 orang, lebih dari 10 ya, belasan itu dari government officials. Jadi alhamdulillah, tapi itu jadi tantangan tersendiri karena lagi-lagi tadi proses yang selama ini biasanya dinamika diskusi ASEAN itu biasanya dianggap sebagai suatu hal yang private gitu. Itu satu gitu ya, tantangan akses informasi. Tantangan yang kedua adalah sebenarnya dinamika yang terjadi ya. Ini ujungnya kalau kita lihat yang namanya dinamika civil society dan ASEAN itu sebenarnya bergerak terus gitu. Dan saya pernah sampai ada di titik di bagaimana nih gitu ya, karena tiga civil society yang saya teliti itu, misalkan pastinya juga akan terus berubah gitu, sesuai dengan tadi ya kondisi dan dinamika engagement ASEAN itu sendiri ke mereka dan bagaimana mereka merespon. Nah, saya pernah kepikiran tadi sampai kapan nih saya harus stop gitu ya, dan akhirnya saya berkeputusan memang utamanya sampai kira-kira tahun 2016-17 gitu ya, potretnya gitu, sehingga misalkan saya yakin betul sebenarnya progres civil society ini pasti akan terus berkembang gitu. Jadi tantangan utamanya tadi dua gitu ya, tadi akses informasi, kedua akhirnya memutuskan time frame. Tapi alhamdulillah tadi lewat diskusi dengan beberapa teman dan supervisor ya akhirnya clear gitu. Selain itu apa ya? Mungkin tantangan personal kali ya. Kalau itu dua itu tantangan menurut saya agak kaitannya substantif, tapi kalau personal, studi S3 itu studi yang cukup lama dan harus sabar. 4 tahun menstudi tentang satu topik itu tantangan tersendiri. Walau akhirnya saya bisa alhamdulillah menyelesaikannya dalam 3 tahun 9 bulan, tapi itu menurut saya masa yang cukup lama. Tapi alhamdulillah gitu bisa rampung. Yes, gitu. Terima kasih Mas Randy untuk ceritanya. Tadi kita dengar tantangannya ada tantangan yang teknis soal gimana cara untuk mendapatkan akses terhadap informasi mengenai ASEAN tadi. I believe Mas Randy juga menyebutkan itu di dalam Mas Randy. Juga gimana soal ada this impression of ASEAN being elitis dalam prosesnya, sehingga preset-preset Mas Randy ada tantangan sendiri gitu ketika
melakukan penelitian tentang ASEAN. Terus saya mau lanjut lagi nih, kalau terkait institusionalisasi mekanisme hak asasi manusia di ASEAN, kita tahu ya bahwa ASEAN adalah organisasi yang tadi Mas Randy bilang beranggotakan aktor negara dan mungkin lebih state-centris selama ini. Tapi kenapa Mas Randy menganggap ini penting ya untuk menggarisbawahi peran masyarakat sipil dalam konteks institusionalisasi HAM tadi? Oke, ada dua poin penting menurut saya. Satu, tadi utamanya, kalau kita lihat gitu ya, secara praktikal memang dalam konteks kebijakan, pengambilan kebijakan gitu ya, decision making proses, dalam proses institusionalisasi itu peran negara sangat besar gitu. Saya tidak ingin memungkiri itu gitu. Cuman ternyata kalau kita lihat secara detail, negara tidak pernah sendiri gitu. Negara tidak pernah sendiri. Ini terkait dengan input gitu ya. Negara dengan semua birokratnya itu dalam banyak kasus dalam sejarah perkembangan ASEAN itu selalu membutuhkan input dalam dua aspek. Satu, aspek ide gitu ya, aspek ide, fresh ideas gitu ya. Kalau kita lihat ASEAN itu kan agak mekanisme yang agak unik ya. Dan ini nyambung dengan salah satu temuan saya yang penting di buku itu, terutama dalam konteks cara pandang kita, menurut saya penting untuk melihat ASEAN sebagai sebuah praktik spesifik gitu ya. Dalam istilah tradisi Bourdieu gitu, ini seperti sebuah field gitu, sebuah lapangan gitu ya, Kak. Mungkin terjemahannya mungkin agak kurang pas, tapi kalau kita lihat kayak lapangan bola itu kan punya aturan spesifik ya, kayak bola nggak boleh dipegang gitu ya, kalau main bola, sepak bola tentu saja. Nah, ASEAN juga begitu. ASEAN itu punya praktik yang sangat spesifik gitu, yang mana kalau kita lihat salah satu yang menjadi elemen penting di sana adalah kesepakatan-kesepakatan yang diambil itu harus sifatnya membela beberapa elemen penting. Misalkan mengakui kedaulatan gitu ya, mengakui kedaulatan negara masing-masing. Terus kemudian ada juga penekanannya pada aspek perdamaian atau mungkin ini nyambungnya dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan gitu. Terus yang ketiga, konsensus, elemen-elemen konsensus. Decision making process itu kemudian pasti harus diambil kesepakatan yang disukai semua orang, jadi ujungnya adalah least common denominator yang diambil, dan terakhir adalah incrementalisme. Jadi kebijakan harus diambil secara incremental. Empat prinsip ini, gitu ya, empat karakter ini akhirnya membuat ide yang bisa disepakati di ASEAN seringkali adalah ide yang harus bisa disukai oleh semua orang, dan agak susah ya mencari ide yang seperti ini. Nah, pemerintah butuh dua elemen dari civil society, yaitu ide, fresh ideas, yang kalau kita lihat biasanya didorong oleh organisasi-organisasi macam think tank gitu-gitu ya. Tapi di sisi yang lain kadang juga mereka itu butuh pressure. Ini dalam wawancara saya ada tuh, ada masa-masa penting di mana ternyata pemerintah butuh pressure, butuh klaim untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain bahwa ini kita harus sepakat soal hak asasi manusia di ASEAN ini. Misalkan ada salah satu statement yang menurut saya agak menarik, kita butuh sepakat, ASEAN butuh harus mengadopsi nilai-nilai HAM, karena kalau enggak, aku bakal, diplomat itu mengatakan tentu saja figuratively, tidak literally, aku bakal ditembak, gitu. Aku pulang akan ditembak dalam artian akan dicerca, gitu ya. Nah, elemen ini gitu ya, dicerca, tuntutan pressure ini menjadi elemen penting dalam negosiasi para diplomat. Sehingga kemudian kalau kita bisa lihat ini menjadi input penting. Itu satu menurut saya. Jadi kenapa kemudian civil society harus ada di dalam peta, itu karena berperan banyak di sana. Kedua, kalau kita lihat civil society juga tidak homogen gitu ya, tidak monolitik. Ini juga menurut saya agak penting untuk diangkat di riset, di buku saya, di riset saya dan di buku saya kemudian, bahwa civil society tidak bersifat monolitik dan punya satu karakter yang sama. Dan kalau kita lihat itu menjadi sangat tergantung bagaimana civil society itu memandang identitas dirinya dan melihat tadi field gitu, gamenya yang tadi di ASEAN. Udah tahu ASEAN punya game seperti itu, dan mereka ternyata punya reaksi yang beragam. Nah, menurut saya ini jadi temuan yang menarik.
civil society itu ternyata punya cara yang beragam dalam bereaksi, sehingga mau tidak mau ujungnya gitu ya, kalau kita lihat ujungnya juga beragam juga gitu. Nah, civil society itu akhirnya punya reaksi yang beragam terhadap field itu. Sehingga kalau kita lihat ada momen di mana keberhasilan ASEAN itu ya mau tidak mau muncul karena kolaborasi positif gitu. Tapi hanya dengan beberapa civil society aja gitu. Sedangkan civil society yang lain kemudian bereaksi dengan cara yang lain. Nah, saya pun awalnya agak bingung dalam artian bagaimana cara memahami ini. Tapi ya ujungnya itu realita gitu yang jadi penting untuk bisa kita refleksikan dan pelajari bersama begitu ya, bahwa civil society punya cara yang beragam dalam merespon institusionalisasi itu, dan memang akhirnya berujung pada proses yang kalau kita lihat satu sisi kadang kontributif, tapi kadang-kadang juga jadi menurut saya agak beresiko, punya efek negatif gitu ya dalam institusionalisasi program besar institusionalisasi HAM di ASEAN gitu, Fanya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Randy. Mungkin untuk menggarisbawahi lagi, menarik karena ini jadi poin dari bukunya Mas Randy juga bahwa satu, ASEAN sebagai institusi regional itu selalu butuh input dari aktor-aktor di sekitarnya ya. Nggak hanya negara yang memang jadi pilar utama ya di dalam ASEAN, tapi juga organisasi-organisasi sipil gitu, input dalam bentuk fresh ideas dan juga pressure gitu. Dan yang kedua tentang bagaimana aktor-aktor ini, terutama organisasi masyarakat sipil yang jadi fokusnya Mas Randy, itu berinteraksi dan berdinamika dengan ASEAN sebagai organisasi regional dan kemudian menghasilkan output-output yang berbeda dalam hal institusionalisasi HAM. Dan polanya nanti akan coba saya bahas ya Mas. Kalau tadi udah dijelasin sedikit kenapa penting, saya ingin tahu lebih kenapa Mas Randy kan di dalam buku ini Mas Randy mengedepankan tiga pola pelibatan di antara organisasi masyarakat sipil ya. Itu ada pola suportif, kritikal, dan adaptif. Nah, Mas Randy bisa nggak sih elaborasiin sedikit gitu tentang masing-masing pola ini dan apa implikasinya terhadap pemahaman kita tentang peran masyarakat sipil dalam institusionalisasi HAM di Asia Tenggara? Oke, nah ini sebenarnya tadi ya temuan yang agak menarik kalau kita lihat ternyata civil society itu tidak tunggal, dan reaksi mereka menjadi tiga karakter itu kalau saya lihat sangat tergantung pada bagaimana mereka membangun identitas diri, tradisinya karena tradisi konstruktivis ya, bagaimana cara mereka melihat identitas diri dan bagaimana mereka melihat posisi mereka di dalam field itu yang sudah jelas ada apa ya, karakter, ada ide, identitas dan norma yang sudah dominan di sana. Nah, kalau kita lihat memang ada civil society yang dari awal memang menekankan identitas dan fungsi diri sebagai pemberi ide gitu ya. Jadi mereka membayangkan salah satu pencapaian dari civil society itu adalah membangun masyarakat dengan yang lebih baik, terutama lewat memberikan ide bagi pengampu kebijakan gitu. Sehingga memang dalam hal ini mereka sangat berkomitmen pada hubungan yang baik gitu ya, hubungan yang baik gitu. Karena mau nggak mau mereka sadar pengambil keputusan hanya akan mau sepakat tentang ide yang ditawarkan kalau mereka melihat itu sebagai ide yang baik gitu ya, ide yang ide yang tidak mengancam dan sebagainya, sehingga mereka jelas tadi menunjukkan komitmen untuk ikut terlibat, ikut selaras dengan dominan norma yang sudah ada di ASEAN gitu. Dan dalam banyak kasus kita lihat salah satu contohnya menurut saya di sini adalah CSIS. Bagaimana juga CSIS sebenarnya sangat kontributif gitu ya. Kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan Bali Concord kedua, misalkan dengan salah satu karakter ide yang menarik yaitu political development, muncul karena kontribusi CSIS. Walaupun memang di sisi yang lain ada risiko juga ya, dorongan ide yang seperti ini, karena artinya ide yang disampaikan dari institusi civil society semacam ini harus siap juga gitu ya di dilute gitu. Salah satu karakter penting di ASEAN itu tadi ya, karena harus sepakat konsensus, maka usulan sesebuah negara itu harus siap untuk dikurangi gitu ya, watering down gitu, dan mengalami proses itu supaya semua orang sepakat. Dan civil society yang sudah secara jelas punya komitmen untuk support
suportif terhadap sistem ASEAN seperti ini ya merasa ya nggak apa-apa gitu, karena membayangkannya is a long project gitu. Tapi ya mau nggak mau ujungnya adalah siap dengan ide yang di-dilute gitu. Nah, di sisi yang lain kalau kita lihat ada juga di ekstrim yang lain gitu ya, civil society yang merasa karena identitas dia itu sangat erat dengan victim gitu ya, sangat erat dengan survivor pelanggaran HAM gitu ya, sehingga kemudian bagi mereka opsi penting dalam mengadvokasi itu adalah pressure gitu ya, pressure menunjukkan bahwa negara harus berubah. Dalam tradisi hak asasi manusia tentu saja ini agak cukup umum gitu ya. Otoritas selalu dianggap enggan, duty bearer dianggap enggan untuk merespon advokasi atau klaim hak asasi manusia dari rights holder. Mereka hanya melakukannya ketika dituntut, didorong, gitu ya, di pressure. Dan ini direpresentasikan misalkan civil society seperti kontras. Kalau kita lihat aksi kontras kan gitu ya, ada karakter yang kuat bahwa cara mereka mengadvokasi HAM itu lewat protes. Dan kalau kita lihat dalam banyak keterlibatannya, even di ASEAN pun, cara-cara yang dilakukan itu adalah dengan membuat surat terbuka gitu ya, memprotes, bahkan dalam titik tertentu ini ya agak menarik itu, memprovokasi gitu ya. Misalkan membuat statement di kewartawan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pembohongan gitu ya. Model-model yang seperti itu. Harapannya supaya membuat decision maker merespon gitu. Dan kalau kita lihat ini artinya kan karakter yang kontra gitu ya, kritikal terhadap norma-norma yang dominan di ASEAN, dan mereka nggak mau adjust gitu. Nah ini hasilnya tentu saja kalau kita lihat terutama di ASEAN sangat minimal gitu ya. Tidak banyak ide yang mereka dorong kemudian bisa terserap di ASEAN, lagi-lagi karena karakter ASEAN yang agak elitis. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat memang karakter kritikal ini kadang jadi modal taktikal buat diplomat, terutama dari diplomat Indonesia yang seperti saya katakan tadi gitu ya. Kadang-kadang ini jadi modal buat diplomat Indonesia untuk mempressure diplomat-diplomat yang lain supaya mau menerima uh, dorongan untuk terus mengadopsi HAM. Tapi tuntutannya secara konsep seringkali nggak masuk gitu. Karena ASEAN dalam banyak kasus menjadi masih punya dominasi norma yang sangat kuat di sana. Dan yang terakhir, kalau kita lihat ada juga civil society yang awalnya sangat kritikal gitu ya, model kayak kontras gitu. Mereka awalnya sangat kritikal terhadap praktik-praktik yang ada di ASEAN, tapi kemudian karena pengetahuan dan engagement yang lebih dalam terhadap ASEAN, mereka akhirnya jadi sadar bahwa ya ASEAN itu punya norma dominan yang sangat kuat gitu. Sehingga mereka kemudian berangsur-angsur gitu ya, civil society ini berangsur-angsur bergeser dari arah yang kritikal menjadi lebih suportif. Nah, pattern ini saya sebut sebagai pattern yang adaptif, direpresentasikan lewat HRWG. Misalkan HRWG itu civil society yang awalnya cukup kritis, bentuk advokasinya lebih banyak ke protes, tapi bergerak gitu lama-lama menjadi lebih engagement terhadap kepada ASEAN-nya lebih suportif gitu, alih-alih mendemonstrasi, tapi misalkan melakukan capacity building untuk civil society yang lain supaya mereka lebih bisa memasukkan advokasi mereka terhadap mekanisme ASEAN yang ada gitu ya. Jadi lebih inline dengan mekanisme ASEAN daripada bikin surat terbuka protes aja gitu. Nah, tentu saja menurut saya tiga elemen ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya ujungnya kalau kita lihat. Yang suportif jelas akan menjadi pemberi ide, tapi tadi idenya pun harus siap didilute gitu. Jadi karakter ASEAN yang berkembang, institusi HAM, HAM di ASEAN itu kan agak unik ya. Ada ada pengakuan-pengakuan di dalamnya, tapi misalkan nggak ada implementasi mekanisme pelaporan misalkan atau mekanisme hukuman gitu kan nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau ini juga karena kontribusi civil society yang ngasih ide, tapi juga ya didilute gitu, siap didilute gitu. Sedangkan di sisi yang lain, kalau model yang kritikal tadi agak susah idenya masuk tuh.
ya hanya berguna pada aspek-aspek taktikal diplomat aja gitu. Sedangkan yang terakhir menurut saya ini agak unik ya. Bisa jadi punya prospek begitu, punya prospek, tapi perlu kita lihat lebih lanjut ya. Kalau yang jadi kritikal terus kemudian lebih lebih adaptif ini akan kemana? Kalau kita lihat memang setidaknya memberi nuansa yang cukup positif gitu ya. Akhirnya forum-forum di ASEAN civil society-nya lebih luas, lebih beragam gitu. Tapi saya kok masih melihat ini juga akhirnya menunjukkan fragmentasi di ASEAN, civil society di ASEAN yang boleh kita bisa katakan berujung pada risiko gitu ya, berujung pada risiko negara-negara yang melihat civil society ini dan mengambil keuntungan. Nah, ini menurut saya risiko yang muncul dari sini. Bukan berarti terus kemudian ini nggak punya kontribusi, saya melihat ini punya banyak kontribusi, tapi juga ada risikonya. Karena negara bisa jadi mengklaim aku dapat support dari civil society gitu, tapi hanya civil society tertentu, bukan bukan agregasi dari semua itu. Jadi menurut saya ini jadi pembelajaran ya dari beragamnya civil society di Indonesia gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Ini juga bagi saya jadi semakin jelas gitu karena saya bisa ngobrol bareng penulis buku ini. Jadi setelah baca bukunya saya bisa paham juga tentang gimana sih seluk-beluk dari masing-masing pola itu tadi. Dan benar dari ketiga pola tadi bahkan kita bisa lihat gambarannya bahwa HAM, implementasi dan institusionalisasinya di Asia Tenggara memang unik dan juga kompleks. Karena kalau bicara HAM nggak pernah bisa lepas dari ASEAN Way ini tadi yang sudah lama terbudayakan di ASEAN, sehingga ya implikasinya ada cara-cara berbeda dari setiap organisasi masyarakat sipil dalam moving those norms forward gitu untuk memajukan, mengubahnya, berdinamika dengannya sehingga keluarlah tadi pola-pola yang mungkin berbeda yang bisa kita temukan di antara CSO di advokasi HAM. Nah, saya sendiri ada pertanyaan lagi nih buat Mas Randy. Kalau di masa depan, bagaimana Mas Randy memandang prospek kontribusi masyarakat sipil dalam hal institusionalisasi norma-norma HAM di Indonesia dan Asia Tenggara? Terutama kalau bicara dari ketiga pola engagement tadi. Mana yang menurut Mas Randy akan lebih prominent atau bahkan necessary gitu supaya kita bisa moving forward dengan institusionalisasi HAM yang lebih baik gitu di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya menarik dan agak berat ya. Satu, kalau saya lihat ya, bentuk fragmentasi seperti ini kok kayaknya gitu ya, kok kayaknya akan tetap ada gitu. Sebagai bagian dari realita tadi, ada banyak civil society dan mereka juga punya penekanan pada pendefinisian identitas mereka gitu. Saya rasa kok kayaknya curiga saya bisa jadi bentuknya itu akan terus berdinamika ya. Kalau kita lihat terutama di beberapa tahun awal gitu bentuknya sangat ekstrim gitu ya. Yang sangat suportif, yang sangat kritikal jadi sangat kritikal gitu. Sangat bisa jadi spektrum ini kemudian sebenarnya agak mengerucut, bisa jadi ya, tidak yang suportif tidak sesuportif itu, yang kritikal tidak sekritikal itu gitu misalkan. Ini secara varian spektrum mungkin menurut saya akan bisa berdinamika, tapi membayangkan civil society punya satu cara, satu warna saat ini rasanya agak susah karena tidak ada trigger gitu ya. Ini menurut saya juga karena nggak ada triggernya yang membuat civil society harus tunggal. Walau saya jujur juga bimbang ya sebenarnya dalam artian apakah kemudian artinya harus civil society harus punya satu warna yang sama gitu. Betul, ketika punya satu warna yang sama, dia akan pasti lebih punya power yang lebih besar ya, punya pressure yang lebih besar gitu. Karena mereka berkumpul gitu. Tapi membuat itu sendiri menurut saya juga agak susah gitu karena tadi realita di lapangan tidak memungkinkan hal itu. Sehingga kalau yang saya lihat bentuk ini akan tetap ada dan ini akan terus berdinamika dengan perkembangan institusionalisasi di ASEAN. Walau lagi-lagi menurut saya ada satu prospek yang menarik yang mungkin perlu kita lihat pengaruhnya di masa depan, yaitu yang bentuknya adaptif. Ini menurut saya punya karakter yang agak unik gitu ya. Jangan-jangan prospekful begitu, jadi perlu bisa dilihat, diteliti lagi di masa depan begitu.
Apakah kemudian yang awalnya kritikal jadi lebih suportif ini sebenarnya akhirnya lebih punya banyak ruang untuk berkontribusi di ASEAN? Dan bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi saya nggak tahu gitu. Tapi saya I put my bet gitu ya. I put my bet in this kind of di bentuk advokasi semacam ini yang menurut saya punya potensi di sana gitu ya. Walau ya bisa jadi tetap susah gitu ya, tapi ya lagi-lagi itu kenyataan yang harus dihadapi juga gitu ya. Karakter norma ASEAN masih sangat kuat gitu ya. Walau lagi-lagi ini bukan final. Kalau dari riset saya juga terlihat ya bahwa aktor negara dan non negara itu sebenarnya punya kontribusi besar untuk meredefinisi dan ada selalu upaya proses redefinisi itu. Redefinisi terhadap norma-norma yang dominan. Tapi di saat yang sama norma-norma yang dominan ini juga agak susah untuk bergerak. Mari kita lihat ya pengaruh dan kontribusi dari ketiga ini karena saya yakinnya kayaknya masih tetap ada yang tetap bakal kritikal, ada yang tetap bakal suportif, dan ada yang adaptif gitu. Saya pribadi mungkin lebih tertarik melihat yang adaptif ini ke depan seperti apa gitu, Fanya. Oke, terima kasih Mas Randy. Ya, saya rasa untuk pertanyaan tadi bahkan bisa juga jadi subjek penelitian baru untuk melihat ya bagaimana di masa depan apakah ketiga pola ini masih akan tetap sama atau bakal ada pola-pola baru yang berkontribusi ya dalam institusionalisasi HAM dalam bentuk-bentuk yang baru juga. Dan yang menarik juga karena ini pijakannya adalah soal konstruktivisme, jadi soal identitas diri. Jadi kita bisa lihat di dalam prosesnya CSO ini juga turut mengubah identitas dirinya, meredefinisi dengan berinteraksi dan merespon dengan ASEAN dan kondisi sekitarnya saat itu. Nah, terima kasih banyak Mas Randy untuk bedah bukunya hari ini. Menarik sekali soal bukunya dan soal penjelasannya. Terima kasih Mas Randy sekali lagi. Sama-sama. Nah, untuk Sobat HI semua, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast ini dan Sobat HI dapat memperoleh buku Mas Randy melalui www.palgrave.com dalam bentuk e-book maupun hard copies. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast kita di platform-platform yang ada dan berikan like, comment, share, dan subscribe apabila Sobat HI menemukan konten ini bermanfaat. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan update dari konten-konten terbaru kami. Terima kasih untuk seluruh Sobat HI, terima kasih Mas Randy, dan sampai jumpa di episode berikutnya.